Mungkin perdebatan antara trading itu judi atau enggak masih banyak ya guys ya di kalangan masyarakat, apalagi terutama di TikTok, Instagram, dan bahkan di market sendiri. Dan tentunya ini bisa dibilang karena perspektif dari agamis juga termasuknya salah satunya. Dan juga ya banyak mungkin ya dari kemarin yang udah ikut kompetisi, mungkin teman-teman yang ikut simak dalam turnamen trading itu, bahkan untuk yang juara 1, 2, 3 mereka itu nggak menyarankan untuk trading. Dan bahkan kalau misalnya ada pekerjaan lain, lebih baik carilah pekerjaan selain trading itu sendiri. Nah, kenapa sih mereka bisa bilang gitu? Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing ke kalian kalau misalnya berdasarkan pengalaman aku, dan juga ya mungkin pengalamannya nggak seberapa sih, dan juga berdasarkan pendapat gue sendiri, dan gue tahu di sini banyak banget perspektif kalau misalnya gue bilang trading itu judi, trading itu halal segala macamnya. Nah, pastinya banyak banget lah, dan ini nggak bakal kelar guys ya, nggak bakal kelar sama sekali. Ya mungkin kayak misalnya contohnya teman-teman kayak nasihatin orang yang lagi main slot, tentunya ya mau sampai kapanpun dia nggak bakal tobat gitu, mau sampai kapanpun dia nggak bakal berhenti kalau misalnya dia itu udah benar-benar rugi dan udah benar-benar numpuk untuk pinjolnya. Ya kalau misalnya kita samakan untuk keadaannya itu kurang lebih sama seperti itu. Dan tapi gue nggak bisa bilang kalau misalnya trading itu sama dengan judi. Nah mungkin teman-teman di sini punya amsusi yang berbeda. Dan kenapa orang-orang tuh banyak yang bilang kalau misalnya trading itu judi? Yang pertama tentunya dari segi ya jadi apa guys ya, trading itu bukan investasi, mungkin banyak lah yang setuju lah, karena investasi itu untuk jangka panjang, dan terutama investasi itu untuk menjaga kekayaan, untuk menjaga inflasi, dan juga bukan cuma sekedar untuk ya cepat kaya, instan segala macamnya. Dan kita umpamain seperti ini guys ya, mungkin teman-teman udah banyak lah nonton video segala macamnya. Kalau teman-teman berinvestasi, ibaratkan seperti teman-teman makan bakso. Nah mungkin dengan uang 10.000 teman-teman bisa beli bakso satu mangkok untuk sekarang. Nah tapi teman-teman ya bisa dibilang kalau misalnya teman-teman masuk ke trading atau nggak masuk ke ya pokoknya segala macamnya, berharap yang keuntungan bakso itu bisa 2-3 kali lipat dalam keadaan instan atau dalam keadaan cepat. Dan tentunya ya beda halnya kayak gini kan banyak ya yang bilang, bisa dibilang kalau misalnya itu judi atau nggak mungkin apapun itu, karena ya mereka berharap kali 2 kali 3 segala macamnya dalam ya taruhan gitu, di posisi ini posisi itu segala macamnya. Dan itulah banyak orang yang berspekulasi kalau misalnya trading itu judi. Yang kedua tentunya banyak orang yang berpendapat juga kalau misalnya 98% orang itu gagal di dalam trading, dan pastinya ada 2% yang berhasil, dan ini sangat sedikit. Dan tentunya maksimal banget ini resikonya itu tinggi banget, kecuali kalau misalnya lu udah pro banget ya, bener-bener pro banget lah pokoknya lah, dan lu termasuk 2% itu sendiri. Dan hal ini bisa dibilang bukan sekedar normalisasi, tapi ya ini bisa dibilang kalau misalnya lu mau jadi trader atau nggak mungkin lu mau ngelakuin trading segala macam, sebisa mungkin lu harus ada sampingan. Karena bukan sampingan ya, sebisa mungkin trading ini dijadiin sampingan. Nah lu harus ada kerjaan utama yang dimana ini untuk karir lu ke depannya. Jangan sampai, ini gua nasehatin dan menurut gua pribadi, trading ini dijadiin pekerjaan utama, karena sayang aja guys ya, karir itu jangka panjang. Dan kalau misalnya lu dari umur 20-an udah mau trader, udah mau trading segala macamnya, ya udah ya karir lu bakal mungkin sampai 30-an, 40-an trading sendiri, dan itu cukup membosankan sih kalau menurut gue ya. Ya mungkin di sini banyak lah orang yang berspekulasi berbeda-beda, dan ya itu pasti normal lah kalau kayak gitu ya guys ya. Dan tentunya yang ketiga, alasan yang terakhir kenapa bisa dibilang trading itu judi, karena dari trading sendiri tentunya ya nggak ada barangnya lah. Beda halnya kayak saham. Kalau saham kan udah pasti ada barangnya. Kalau misalnya lu beli lot di saham, walaupun itu digital, ketika lu datang ke perusahaannya itu tuh ada nama lu, dan juga ada berkas-berkasnya, ada juga lembaran halamannya juga guys ya. Beda lagi kalau misalnya lu beli Bitcoin, beli trading, beli chip segala macamnya, itu nggak ada, karena ya itu dalam bentuk digital. Dan pastinya ya orang-orang yang paham akan investasi waktu milenial, apalagi generasi milenial terutama ya, yang mereka pastinya bakal nyanggah, karena mana ada investasi yang gak ada wujudnya. Masa lu mau investasi dalam bentuk digital? Nah pasti banyak lah yang berspekulasi kalau misalnya mereka itu gak setuju akan adanya trading. Dan ini
kembali lagi ke masing-masing. Gue tahu di sini banyak yang setuju dan juga banyak yang nggak setuju. Cuman coba lu berpendapat di kolom komentar. Kira-kira menurut lu trading itu judi atau enggak? Coba tulis aja di kolom komentar. Gue udah gak sabar banget bacain komentar kalian satu persatu. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.